Halo semua, selamat datang kembali di video tutorial belajar SQL Server. Di part ke-8 kali ini, kita akan belajar mengenai select alias. Select alias itu adalah untuk menampilkan data menggunakan nama alias sebagai pengganti dari si nama field. Jadi, nanti ketika ditampilkan nama fieldnya itu, yang tampil adalah alias yang kita gunakan. Nah, alias yang kita gunakan itu menggunakan perintah s, ya, s. Alias juga bisa digunakan untuk penamaan table, jadi pengganti nama table juga. Tapi biasanya untuk pengganti nama table ini atau alias untuk table ini biasanya digunakan ketika join, perintah join tuh. Tapi karena kita belum sampai ke materi join, jadi sementara kita akan contohkan untuk pengganti nama field saja. Oke, langsung saja kita masuk ke SQL servernya. Oke, kita sudah masuk ke SQL servernya. Sekarang bisa langsung kita mulai untuk penggunaan select alias atau nama pengganti dari sebuah field. Misalnya kita akan menampilkan data dari tabel anggota. Select bintang from anggota. Oke, kita lihat dulu datanya. Di sini ada ID anggota, ada nama, ada alamat, ada jenis kelamin, nomor telepon, tanggal gabung, keterangan, dan status. Nah, kalau misalnya kita selectnya bintang seperti ini kan yang tampil adalah ya nama-nama fieldnya, itu kan, nama fieldnya. Tapi kita akan mengganti nama-nama field yang di atas ini menjadi nama alias sesuai dengan yang kita tulis. Oke. Caranya adalah seperti biasa kita select data menggunakan field, tetapi nanti akan ditambahkan perintah s sebagai alias. Jadi misalnya kita mau tampilkan ID anggota, nah, kemudian kita bisa tambahkan s sebagai aliasnya. Misalnya ID anggota, kita huruf besarkan semua saja, anggota. Nah, seperti ini contohnya. Kalau misalnya nama alias dari si field tersebut berisi lebih dari satu kata, kita bisa menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Kalau misalnya nama fieldnya harus ada spasinya, itu kita harus menggunakan kurung siku. Tetapi kalau misalnya kita tidak mau pakai kurung siku, ini tidak boleh ada spasi, jadi harus ada underscore. Itu. Jadi tidak bisa dipisah dengan spasi. Kalau misalnya mau ada spasinya, harus menggunakan kurung siku seperti ini. Gitu. Kemudian kita execute untuk melihat hasilnya. Nah, yang tadinya ID underscore anggota, sekarang jadi ID anggota sesuai dengan nama alias yang kita buat. Tapi tetap fieldnya itu adalah ID underscore anggota. Nah, nama alias ini hanya untuk ditampilkan saja. Jadi bukannya si field ID anggotanya itu berubah seperti ini, bukan. Tapi ini hanya untuk ditampilkan. Field aslinya itu tetap ID underscore anggota. Oke, kemudian tadi ada nama. Ini kita pisah di sini saja. Nama. Dan S. Misalnya nama anggota. Seperti ini. Selanjutnya alamat. S. Alamat anggota. Alamat lengkap misalnya. Kemudian ada nomor telepon. S. Nomor telepon anggota. Kemudian ada tanggal gabung. Tanggal gabung. Nah, contohnya seperti ini. Berarti nanti yang tampil adalah ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal gabung. Tetapi fieldnya berubah menjadi ini yang ditampilkan. Kita execute. Nah, ini sudah berubah. Oke, jadi yang tampil di headernya ini headernya, itu bukan lagi nama field aslinya, tetapi digantikan oleh si S atau alias itu. Nah, penggunaan alias itu tidak hanya seperti ini,
Bisa juga kita tidak menggunakan S. Nah, seperti ini. Jadi nama field, kemudian langsung nama aliasnya. Ini juga bisa. Kita execute. Nah, bisa juga seperti ini. Kemudian bisa juga seperti tadi pakai underscore. Nah, ID anggotanya berubah. Tanggal gabungnya execute. Nah, tanggal underscore gabung. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan perintah S, bisa juga tidak, selama dia tidak ada spasinya. Jadi penggunaan nama alias itu sama seperti nama field, tidak boleh ada spasi. Kalau misalnya menggunakan spasi, itu harus ada kurung sikunya seperti ini. Jadi tidak boleh dilepas. Kalau dilepas dia akan error. Gitu. Nah, kalau satu kata dia bisa. Kalau dua kata harus menggunakan kurung siku atau underscore. Oke, sekian untuk part mengenai select alias. Sampai bertemu di part-part selanjutnya. Terima kasih.